Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri Darsini Lubis. Saya dari Latsar Angkatan 13. Hari ini saya akan merangkum materi manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bapak Ibu, sebagai yang kita ketahui, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas yang pertama, pegawai negeri sipil atau yang disingkat PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berikut adalah tugas-tugas pegawai ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, berhak mendapatkan cuti. Yang ketiga, berhak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, berhak mendapatkan perlindungan. Dan yang kelima, berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh yang pertama berhak mendapatkan gaji dan tunjangan, yang kedua berhak mendapatkan cuti, yang ketiga berhak mendapatkan perlindungan, dan yang keempat berhak mendapatkan pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa pertama, jaminan kesehatan, yang kedua, jaminan kecelakaan, yang ketiga, jaminan kematian, yang keempat, bantuan hukum. Sistem informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN. Data pegawai ASN paling kurang memuat yang pertama, data riwayat hidup, yang kedua, riwayat pendidikan formal dan non-formal, yang ketiga, riwayat jabatan dan kepangkatan, yang keempat, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, yang kelima, riwayat pengalaman berorganisasi, yang keenam, riwayat gaji, yang ketujuh, riwayat pendidikan dan latihan, yang kedelapan, daftar penilaian prestasi kerja, yang kesembilan, surat keputusan dan kompetensi. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin diatur dengan peraturan pemerintah. Yang pertama, pemberhentian. Yang kedua, pemberhentian secara tidak hormat. Yang ketiga, pemberhentian sementara. Sekian rangkuman materi manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.